Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembelajar sosiologi, apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi semangat untuk terus belajar dan berkarya. Bertemu kembali dengan saya Sitiatmi SPD dalam video pembelajaran yang sangat sederhana ini berkaitan dengan materi Sosiologi kelas 11 semester 3. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih berada di kompetensi dasar 3.2, yaitu mengenai permasalahan sosial di masyarakat. Nah, video saya pada kesempatan ini akan menjelaskan submateri dari KD 3.2 tersebut, yaitu tentang faktor penyebab munculnya masalah sosial. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini adalah peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab munculnya masalah sosial. Apa saja yang menjadi faktor penyebab munculnya masalah sosial terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah faktor biologis, 2 faktor ekonomi, 3 faktor budaya, dan yang keempat faktor psikologis. Baiklah, kita lihat satu persatu. Apakah masalah sosial faktor biologis itu? Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, atau bisa juga terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang terdapat di masyarakat. Sebagai contoh, masalah sosial faktor biologis adalah adanya wabah penyakit menular atau virus penyakit baru seperti yang sempat kita alami di tahun 2019 sampai 2021, yaitu adanya wabah COVID-19. Penyakit menular dapat menimbulkan masalah sosial yang mengharuskan adanya pemecahan masalah jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Apa yang dimaksud masalah sosial faktor ekonomi adalah faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab masalah sosial. Ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi adalah masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, kehadiran pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi sangatlah diharapkan. Contoh-contoh masalah ekonomi adalah kemiskinan, kriminalitas, ya. Karena faktor ekonomi, maka permasalahan akan memicu masyarakat untuk melakukan tindak kriminal, dan kekurangan ekonomi dapat dijadikan alasan atau pembenaran ketika masyarakat melakukan tindakan tersebut. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, contohnya yaitu kriminalitas bisa dipicu karena perut yang lapar. Oke, kita lanjutkan pada faktor yang ketiga, yaitu faktor sosial budaya. Faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Kebudayaan yang semakin berkembang akan mempunyai peran terhadap timbulnya masalah-masalah sosial. Apa saja yang menjadi masalah sosial karena faktor budaya, sosial budaya adalah misalnya contoh kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi,
gender, pernikahan dini, perceraian, dan eksploitasi lingkungan, dan lain-lain. Contoh lain bisa juga yaitu kebiasaan suka menerabas atau mengambil jalan pintas, tidak berperilaku disiplin, tidak taat aturan, menjadikan tumbuhnya kebiasaan yang mendarah daging, dan pada akhirnya akan menjadi budaya yang tidak kita harapkan. Nah, contoh-contoh masalah sosial. Karena faktor budaya, kita bisa dilihat di sini bagaimana tren yang sedang merebak sekarang yaitu Fashion Week Citayam. Kemudian budaya suap menyuap, budaya seks bebas, pergaulan bebas atau perilaku konsumtif. Nah, itu semua adalah masalah-masalah sosial yang timbul karena faktor sosial budaya. Yang terakhir adalah faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Masalah ini akan muncul jika psikologis masyarakat lemah, seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpang dari ajaran agama yang jika diamati secara detail sangat tidak masuk akal, ya. Contoh-contoh masalah sosial psikologis misalnya munculnya aliran Ahmadiyah, kemudian gerakan separatis anti pemerintah, ataupun penyimpangan seksual seperti LGBT. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.